Halo guys, hari ini kita bakal bahas di iBox. Fungsi di iBox sebenarnya itu apa sih? Kenapa ini penting banget? Kenapa juga banyak banget orang yang punya ini? Terus juga kenapa sering banget ditemuin di panggung? Dan kenapa banyak banget yang jual? Let's see, kita bahas di iBox sampai tuntas, sampai ngerti ya semuanya kita teman-teman di sini, oke? Aja kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita panjang-panjang lebar untuk membahas fungsi dari iBox, di sini saya bagi dulu 1, 2, dan 3 bagian. Oke, yang pertama yang paling penting adalah kita harus mengetahui dulu jenis kabel audio ya. Nah, jenis kabel audio biasanya terdiri dari dua, ada kabel unbalanced dan juga balance. Oke, kabel unbalanced dan balance. Terus gimana perbedaan kabel unbalanced dan balance ini? Secara fisik, kabel unbalanced itu adalah kabel yang terdiri dari dua kabel. Ada hot sama ground. Biasanya kita nemuin cuma ada api sama ground. Nah, itu kabel unbalanced. Sedangkan yang balance itu terdiri dari 3 kabel. Kabel-kabel era sekarang mah semuanya balance semua ya. Nah, ada hot, ada cold, ada ground. Ada 3 kabel, yaitu adalah kabel balance. Contoh, kabel unbalanced itu biasanya digunakan buat apa sih? Nah, kabel unbalanced itu biasanya ada kayak jack gini, kepala jack ini, TS atau yang biasa disebut Akai kalau sehari-harinya ya. Nah, sedangkan kabel balance itu biasanya digunakan untuk XLR atau Canon, teman-teman. Nah, peruntukannya buat apa? Misalnya kabel jack TS ini atau Akai biasanya digunakan untuk instrumen, misalnya kayak pedal board atau gitar, terus atau bass gitu ya, pokoknya sequencer dan lain-lain. Nah, sedangkan kabel balance itu biasanya digunakan untuk mic dan speaker menggunakan kepala jack XLR atau Canon. Nah, perlu diketahui atau perlu digarisbawahi, bahasa audionya ini adalah TS ya teman-teman, bukan Akai sebenarnya, tapi sehari-harinya kita pakai bahasa Akai. Sedangkan ini adalah kepala XLR atau biasa kita sehari-hari disebut Canon ya teman-teman. Aja kita masuk ke pembahasan kedua, fungsi dari di iBox. Sebenarnya semua udah pada tahu fungsi dari di iBox itu apa, mengubah sinyal unbalance jadi balance. Tapi yang jadi permasalahan adalah gimana unbalance berubah jadi balance, bagaimana itu bisa terjadi, gimana visualisasinya. Jadi contohnya ada, aku bikin gini. Contoh ini pemain gitar ya, karena teman-teman di sini aku adalah pemain gitar. Nah, yang pertama itu sinyal unbalance. Dari kita main gitar nih, kita gitar, colok ke efek menggunakan kabel ini tadi ya, kabel TS, nggak mungkin juga XLR kan. Menggunakan kabel TS masuk ke pedal board, semua pedal board jumpernya itu semua pakai TS, langsung masuk ke mixer, terus ke speaker. Lantas apa yang terjadi ketika output dari pedal board masuk mixer pakai kabel TS? Yang jelas kabel TS itu kan cuma 2 kan kabelnya, hot dan ground. Nah, jadi visualisasinya begini teman-teman, sinyal yang kalian kirim dari instrumen kalian ke mixer itu jadinya begini, cuma ada sinyal hot ya. Nah, begini. Sekarang yang balance ya teman-teman. Nah, dari gitar ke pedal board, it's okay, ini masih unbalance karena menggunakan kabel TS. Oke. Nah, di pedal board ini, output pedal board masuk ke di iBox. Di iBox inilah yang memproses sinyal kita unbalance menjadi balance. Kenapa bisa gitu? Karena output dari di iBox ini pasti selalu menggunakan kabel balance XLR, yang mana kabel XLR itu ada hot, ada cold, ada ground. Nah, di iBox ini outputnya ke mixer yang sudah jadi balance gitu ya. Ini jadi balance ke speaker baru. Nah, visualisasi dari output balance itu adalah seperti ini. Dia ada 2 sinyal, ada hot, ada cold. Hot ini, cold ini. Lantas kenapa bisa ini? Apa fungsinya supaya 2 sinyal begini? Lantas apa perbedaan sinyal unbalance ini dan sinyal balance ini? Nah, kuncinya ada di sini teman-teman. Kenapa ini disebut sinyal unbalance? Karena kabel unbalance itu cuma mempunyai hot sama ground, yang dimana ini cuma 1 sinyal yang cuma ada hot dan ground ya. Nah, kenapa ini unbalance disebutnya? Karena ketika kita menggunakan kabel unbalance, apalagi yang dengan kabelnya yang panjang, kabel unbalance ini rawan dimasuki oleh noise luar ya. Kenapa bisa gitu? Nanti penjelasannya berkaitan dengan yang balance. Nah, lantas gimana itu balance? Balance itu kan punya 3 sinyal tadi, ada hot sama cold, oke? Nah, hot juga ada di unbalance, sedangkan balance itu terdapat sinyal baru yang dinamakan cold. Apa fungsi dari cold ini? Nah,
kuncinya ada di sini teman-teman. Kenapa disebut balance? Sinyal cold ini adalah sinyal yang berfungsi untuk meng-cancellation noise dari luar kabel. Lantas ke poin selanjutnya, apa perbedaan kabel A tadi yang unbalanced dan B yang balance? Yang pertama, kabel A ini hanya mempunyai satu sinyal, ada hot. Sedangkan kabel yang balance itu terdiri dari dua sinyal, ada hot dan cold. Yang sudah dijelaskan tadi, cold itu untuk berfungsi meng-cancellation noise dari luar teman-teman ya. Nah, perbedaan yang kedua adalah kabel unbalance itu tidak aman untuk dipakai dengan panjang kabel yang lebih dari 10 meter. Sedangkan yang balance itu aman untuk dipakai menggunakan kabel di atas 10 meter. Ini secara aturan ya. Nah, kenapa ada fungsi secara aturan di sini? Kenapa unbalance tidak bisa dipakai atau tidak aman dipakai di atas penggunaan kabel 10 meter? Dan kenapa yang balance aman untuk dipakai kabel lebih dari 10 meter? Berkaitan dengan poin perbedaan yang ketiga ya teman-teman. Nah, perbedaan selanjutnya adalah pemakaian kabel di atas 10 meter kurang maksimal untuk diproses di mixer. Kenapa kurang maksimal? Karena kabel unbalance ini semakin panjang kabel yang dipakai, semakin berkurang frekuensi dari kiriman sinyal tersebut. Makanya kenapa kadang ketika kita pakai kabel unbalance, kabelnya panjang, kayak high-nya kurang ya, kenapa ya, kayak high-nya hilang atau kenapa low-nya kurang gini atau gimana gitu. Nah, sedangkan yang balance, berapapun panjang kabel siap diproses di mixer. Kenapa bisa gitu? Karena kabel balance itu bukan hanya untuk menghindari noise dari luar, tapi juga untuk menjaga frekuensi dari sinyal instrumen kita gitu. Jadi kabel balance ini untuk menjaga sinyal dari instrumen kita itu, misalnya kita udah nyeting nih di gitar, pedal board gitu ya, udah enak. Ternyata pas pakai kabel unbalance itu kok sinyalnya high-nya nggak keluar atau kayak kurang nendang gitu dan lain-lain. Nah, fungsinya kabel balance dan fungsinya di iBox ini adalah berfungsi untuk mengembalikan sinyal tadi gitu loh. Berapapun panjangnya, ketika kita menggunakan kabel balance itu frekuensi dan sinyal sound kita akan tetap terjaga gitu. Poin terakhir, di sini ada 4 poin ya, kesimpulannya. Apa saja yang memakai di iBox? Jawabannya adalah apapun itu yang tidak ada output balance. Oke, seperti efek gitar tadi, seperti gitar kan nggak ada output XLR, dan juga pedalboard kan jarang tuh, baru-baru sekarang aja banyak yang balance out gitu. Nah, yang kedua poinnya, kapan harus menggunakan di iBox? Jawabannya adalah jika penggunaan kabel relatif panjang yang input dan outputnya di atas 10 meter. Jadi kalau misalnya kita lagi reguleran gitu ya, nah kabel input kita ke gitar itu di atas 10 meter dan juga kabel outputnya itu lebih dari 10 meter. Itu kita harus menggunakan di iBox untuk menjaga sinyal kita agar tidak terjadi noise dan juga tidak ada loss sinyal gitu ya, loss. Nah, poin terakhir, apakah di iBox wajib? Wajib ya teman-teman, kalau ada uang lebih untuk beli di iBox pribadi dan selalu dipakai. Jadi berapapun panjang kabelnya yang dipakai, panjang atau pendek, ya tetap pakai aja di iBox. Karena kita udah ada di iBox sendiri, supaya aman dari noise dan juga tidak ada sinyal loss gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, apakah di iBox itu penting? Ya, sangat penting. Tapi apakah wajib? Itu tergantung kondisinya teman-teman. Kalau kondisinya ya tidak harus pakai di iBox, ya nggak usah pakai di iBox. Tapi kalau misalnya kondisinya yang harus mengharuskan pakai di iBox, ya pakai aja gitu, nggak ada salahnya juga. Nah, jadi itulah penjelasan dari fungsi dari di iBox, oke? Nah, apakah bisa dikatakan wajib? Ya wajib kalau misalnya kita punya, kita pakai gitu untuk membantu kita atau supaya kita jadi performanya paling oke. Tapi kalau misalnya kondisinya yang nggak harus pakai di iBox, ya nggak usah maksa juga pakai di iBox. Tergantung kondisi tadi yang udah dijelasin teman-teman ya. Tapi thank you lah buat orang yang bikin di iBox ini. Ini fungsi banget loh barang ini. Ya udah, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye.